Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sejawat? Saya harap semuanya tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Jumpa lagi dengan saya Luciani di podcast Divisi Kardiologi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam lagi, mengulas lebih banyak lagi mengenai atrial fibrilasi. Tentunya bersama dengan narasumber yang sudah kita ketahui bersama dan sangat terkemuka di Indonesia, yaitu Dr. Muhammad Yamin, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Yuk kita dengarkan part kedua dari episode perdana podcast ini. Dok, pemberian antikoagulan kan ada konsekuensinya dok, perdarahan terutama yang mungkin pasien nggak nyaman gitu dok. Nah apalagi hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memberikan antikoagulan pada pasien-pasien tersebut, terutama pada pasien-pasien low risk ya dok ya? Iya. Nah, jadi bagaimana dok? Jadi ini menarik nih, jadi memang ada adagium yang kerap kita dengar ya. Patients do not like to bleed. Yes. Doctors that do not like to clot. Jadi pasiennya nggak mau berdarah, tapi dokternya nggak mau pasiennya stroke kan? Kita harus cari jalan tengah. Jadi jalan tengah itu ada juga pedoman yang diterusin. Pedomannya itu kita pakai dengan scoring system juga, seperti chat fast tadi. Ada namanya HESBLED, hypertension, anemia, kemudian apalagi tadi ada gangguan perdarahan ya, kemudian drug, kemudian abnormality of liver function. Jadi ada beberapa faktor. Nah, yang penting masing-masing dikasih skor 1. Kalau HESBLED itu lebih dari 3 atau sama dengan 3 atau lebih dianggap high risk. Tetapi yang perlu kita tekankan Dr. Lucy, HESBLED ini tidak boleh dijadikan pegangan untuk tidak memberikan antikoagulan. Jadi misalnya pasien saya HESBLED-nya 4, chart fast-nya 4, kan sama tuh. High risk untuk stroke, high risk untuk bleeding. Terus saya nggak ngasih, enggak. Kita dengan mengetahui HESBLED-nya tinggi itu tetap memberikan, tetapi pemantauannya lebih sering. Mungkin kalau pasiennya HESBLED-nya cuma 2, saya bisa minta pasien datang 6 bulan setahun sekali. Kalau dia HESBLED-nya 3 atau 4, mungkin saya sudah datang lebih sering. Itu satu. Yang kedua, kita melakukan intervensi terhadap HESBLED itu. Kan ada yang bisa dimodifikasi kan, misalnya hipertensi, kan bisa dikasih obat. Kalau dia drug, misalnya pengguna alkohol yang berlebihan, bisa kita minta untuk mengubah gaya hidup. Bapak jangan terlalu banyak minum alkohol. Nah, jadi HESBLED tinggi itu tidak menghalangi pemberian antikoagulan. Itu poin penting dari guideline yang terbaru. Yang kedua, dengan HESBLED tinggi itu kita coba intervensi hal-hal yang bisa dimodifikasi sehingga HESBLED-nya menjadi rendah. Itu pesan penting dari guideline yang terakhir terus. Jadi edukasi sangat penting ya. Oh iya, terutama untuk pemberian antikoagulan dan edukasi kenapa harus kita berikan antikoagulan pada pasien tersebut. Jadi jangan sampai pasien nanti bilang, "Oh, saya dikasih obat ini malah jadi berdarah." Gitu ya, Dok. Jadi kita akan melihat atau memberikan edukasi ke pasien risk benefit untuk diberikan obat-obatan tersebut. Ya, baik. Terima kasih Dr. Yamin. Kemudian mengenai yang B, Dok. Jadi kita tahu bahwa B itu kan better symptom control. Jadi simptom itu penting karena itu kan menyangkut quality of life. Jadi kalau orang nggak nyaman, berdebar, sesak, ketakutan, itu kualitas hidupnya jadi menurun ya. Nah, better symptom control itu bisa dengan mengendalikan lajunya. Jadi atrial fibrilasi itu sebenarnya yang bikin nggak enak itu cepatnya, salah satu determinasi. Cepatnya nadi yang dirasa berdebar itu yang bikin nggak enak. Ya, betul. Nah, jadi kita bisa lakukan dengan mengontrol lajunya atau mengendalikan iramanya, dikembalikan seperti irama normal biasa. Jadi ada rate control, ada rhythm control ya. Nah, hostnya lebih pintar daripada dokternya nih. Betul, nih host saya lebih pintar kan, dokter juga. Jadi rate control adalah kita berusaha mengendalikan lajunya supaya normal. Berapa normalnya? Nah, kalau dulu ada namanya strict, harus di bawah 80, enggak. Sekarang kalau guideline terbaru di bawah 110 saja sudah baik. Namanya lenient rate control. Ada perbedaannya nggak dok kalau misalnya pasien yang geriatri, non-geriatri untuk rate control? Rate control ini sebenarnya untuk geriatri dan non-geriatri soal pemilihan obat saja. Ya. Jadi kita tahu bahwa rate control itu bisa kita berikan untuk pasien-pasien yang lajunya di atas 110 ya, kemudian bergejala. Nah, kita berikan obatnya macam-macam. Pokoknya rata-rata obat yang kita berikan adalah obat yang memblok AV node. Bisa beta blocker, bisa digitalis, bisa calcium channel blocker. Nah, kalau geriatri memang yang paling aman itu
kita berikan adalah golongan digitalis ya, karena dia juga mobilisasinya sudah tidak banyak ya. Nah, kalau yang muda, pasien-pasien muda, kita pilihan pertamanya sebaiknya beta blocker karena simpatetik tone-nya masih tinggi dan pasiennya cenderung aktif. Tapi tidak jarang kita boleh mengkombinasi dari salah satu golongan tadi. Oke, ada rekomendasi terbaru nggak dok di guideline ini di 2020 ini? Ya, jadi obat-obatnya relatif sama. Nah, cuma memang kalau gagal terlusi misalnya dengan obat sudah dikombinasi 2 obat atau 3 obat. Kadang-kadang kan kalau pasien geriatri, kalau kita kombinasi 2 obat dia malah ada efek samping bradikardi dan lain-lain. Nah, kalau gagal dengan obat, jadi rate control itu bisa juga kita lakukan dengan intervensi. Jadi AV node-nya itu kita ablasi ya, sehingga semua impuls dari atrium yang atrial fibrillasi tidak bisa konduksi ke ventricle. Tapi konsekuensinya kita harus memasang pacu jantung untuk kapan tuh dok kita bisa memutuskan? Misalnya kita sudah memberikan treatment ke pasien tersebut, kita bilang nggak bisa nih, nggak bisa terkontrol rate-nya. Timingnya gitu dok, timingnya untuk kita konsul ke dokter Yamin. Ya, jadi biasanya kita akan mulai satu golongan obat ya, apakah beta blocker dulu, kemudian kita kombinasi dengan calcium channel blocker atau dengan digitalis. Nah, kalau dengan obat yang sudah maksimal, apa itu maksimal? Maksimal artinya selain dosisnya ada side effect, intolerance. Jadi saya dikasih beta blocker 2 kali 5 misalnya atau sampai 10 mili, tapi mulai lemas kelingan karena tensinya ikut turun atau bradikardi, itu kan sudah intolerance. Tapi saya masih bergejala misalnya. Nah, itu salah satunya harus kita berikan. Jadi drug fail itu bisa karena ada efek samping atau memang tidak bisa terkendali. Jadi nggak ada time manner-nya ya dok? Nggak ada. Klinisnya. Ya kira-kira kita lihat biasanya kan kalau kita evaluasi itu kalau kita kasih obat pertama maksimal sebulan lah, sebulan 3 bulan kadang-kadang 3 bulan. Nah kalau dalam 3 bulan nggak ada, memang time frame-nya tidak tegas disebutkan ya. Baik. Kemudian yang rhythm control dok, bagaimana dok rhythm control? Nah rhythm control kan namanya juga rhythm control, jadi kita berusaha mengembalikan menjadi irama sinus kembali. Nah obat-obatnya juga banyak ya. Nah, cara memberikannya secara kasar kita harus lihat pasiennya ada gangguan struktural atau tidak. Gangguan struktural itu misalnya LVH berat, LV fungsinya turun banget ya, atau normal-normal saja. Nah, kalau yang golongan normal ini pilihannya banyak nih. Bisa dengan golongan kelas 1 ya, profafenon, flecainide, atau kelas 3 sotalol, amiodaron. Nah, kalau yang ada gangguan struktural misalnya ejection fraction rendah, LVH, nah terpaksa jadi terbatas nih pilihannya. Yang paling aman itu amiodaron sama dronedaron. Tapi di Indonesia kan yang banyak tersedia itu amiodaron. Jadi kita memilih yang mana tergantung dari keadaan struktur pasiennya, struktur jantungnya. Nah dok, kita bisa nggak sih dok memprediksi atau melihat ini sepertinya bukan kasus yang bisa kita gunakan rhythm control, atau mungkin pasien ini bisa kita lakukan rhythm control dulu gitu dok? Ya, jadi sebenarnya kalau first detected AF ya direkomendasikan itu kita coba rate control ya. Dengan rate control kalau masih simptomatik baru kita lakukan rhythm control dengan obat-obat tadinya. Yang masuk dalam kriteria rhythm control ini kan bisa yang persisten atau long standing persisten. Nah, semakin lama AF-nya tentu angka keberhasilan untuk rhythm control ini juga menjadi terbatas. Tetapi yang harus kita tahu bahwa kalau obat-obat rhythm control sudah gagal, dalam artian simptomnya kemudian juga bisa terjadi efek samping seperti tadi terus. Misalnya kita kasih amiodaron ya. Amiodaron itu kan cukup banyak efek sampingnya. Selain long QT, yang sakut juga kita tirotoksikosis, kemudian bisa pneumonitis, ya, kemudian bisa deposit di mata. Nah, itu yang kita harus cegah ya. Kalau itu sudah mulai tanda-tanda itu ada, tentu gagal obat-obat itu. Oke, baik. Kalau gagal rhythm control dok, apa yang bisa dilakukan dok? Nah, jadi rhythm control itu kan ada 2, farmakologik, non farmakologik. Nah, yang farmakologik dengan obat. Non farmakologik itu ada 2 terlusi. Yang satunya adalah kardioversi. Jadi electrical kardioversi itu boleh kita coba 1-2 kali ya. Jadi pasiennya kita sedasi dengan syarat kita yakin bahwa tidak ada trombus. Bisa dengan pemberian antikoagulan 4 minggu atau kita TE pre-kardioversi. Kemudian kita lakukan kardioversi. Kita sering juga melakukan. Kemarin saya kira minggu lalu ada 1 case kita kerjakan usia 75 tahun ya, kita kardioversi berhasil. Nah, cara yang lain tentu yang non farmakologik adalah dengan melakukan ablasi, catheter ablation atau ablasi kateter. Nah, karena ablasi kateter ini untuk AF ini ada perubahan signifikan itu Lucy. Kalau yang dulu di guideline lalu itu masuk di 2A. Nah, sekarang di kelas 1. Tapi yang mana? Nah, tentu pasien-pasien yang paroksismal atau persisten, tapi yang masih simptomatik dengan obat-obatan dan gagal 1 obat.
boleh golongan kelas 1 tadi, propafenon, plekenite, ya, atau golongan kelas 3, sotalol atau amiodaron. Jadi kalau terlusi udah coba nih, udah coba kasih misalnya ritmonorom, isinya kan propafenon. Nggak bisa juga, gagal kan? Nah, itu kita sudah boleh masuk di kelas 1 untuk lakukan kateter ablasi. Itu satu. Yang kedua, kalau pasien memang terjadi takikardi induced kardiomyopathy. Jadi AF-nya ini menyebabkan terjadinya penurunan fungsi pompa. Nah, karena itu sudah banyak penelitiannya dengan menterminasi AF-nya menjadi sinus, biasanya terjadi reverse remodeling. Jadi fungsi pompanya kembali. Baik. Ya dok, kita lanjutkan ya dok ya. Ya. Nah, ke C, yang kardiovaskular dan komorbiditas. Nah, C ini pada guideline yang terbaru ini menjadi fokus karena apa? Selama ini dilupakan. Jadi orang selalu fokusnya di obat, ablasi, kasih amiodaron macam-macam ya. Termasuk hal yang baru dimasukkan di 2020 ya, stressingnya diperkuat di guideline 2020 ini. Karena apa? Ternyata banyak penelitian lifestyle modification atau modifikasi gaya hidup itu bisa mengurangi AF burden, bisa mengurangi AF recurrent. Edukasi itu sangat penting ya dok. Iya, makanya masuk di sini sebagai poin penting di komponen C tadi. Oke, baik dok. Nah, kita udah cukup lama ya dok berbincang-bincang. Ada satu hal lagi yang mungkin penting juga untuk teman sejawat. Bagaimana sih dok keadaan atrial fibrilasi di Indonesia deh? Ya, biasanya kan kalau di Indonesia itu kita kekurangan data. Tapi alhamdulillah Perhimpunan Aritmia Indonesia itu baru saja menyelesaikan Indonesian AF Registry. Dan protokolnya itu sudah dipublikasi, sudah di-accept di jurnal bergengsi juga ya. Nah, saya dapat bocoran hasil surveinya itu kira-kira yang mengejutkan adalah bahwa angka saya koreksi usia pasien itu rata-rata 57 tahun, jauh lebih muda dari Caucasian. Kalau di Amerika, di Eropa itu kan 75 ya, kita 57 tahun. Laki-laki maupun perempuan seimbang ya insidensnya. Kemudian faktor risiko yang terbanyak itu diabetes sama hipertensi. Dan yang menarik terus ya, sebagian besar pasien-pasien kita itu chart fast score-nya memang tinggi, dua ke atas. Tapi yang menarik adalah rata-rata dapat warfarin. Kita nggak ngomong obat tadi ya, mungkin karena waktu. Nah, warfarin ini kan kita tahu efek interaksinya banyak sekali yang menyebabkan dia tidak bisa bekerja dengan baik dan tercapai target INR. Nah, TTR-nya itu time to therapeutic range, jadi target INR yang memenuhi syarat dalam waktu tertentu rendah sekali, kita cuman 9%. Padahal warfarin itu akan memberikan efek proteksi kalau TTR-nya di atas 70%. Ada penjelasannya nggak dok? Bisa penyebabnya gitu? Nah, biasanya sih kalau kita nggak sampai ke sana, tapi saya kira asumsinya karena memang obat-obat seperti novel oral antikoagulan ini kan belum masuk di sistem formularium nasional. Jadi mungkin masalah ekonomi kali ya, karena kan harganya mahal. Jadi maka masih diberi warfarin yang terbanyak. Baik, terima kasih Dokter Yamin. Jadi sudah cukup banyak ya yang kita perbincangkan atau kita ulas mengenai atrial fibrilasi ini. Nah dok, sebagai penutup acara kita pada hari ini, bisa nggak mungkin Dokter Yamin memberikan sedikit 1-2 take home message kepada para rekan sejawat mengenai atrial fibrilasi ini? Mungkin dari segi diagnosis, screening dan sebagainya, sampai mungkin edukasi ke pasien mungkin ya dok, yang sangat penting juga. Ya. Silakan Dokter Yamin. Ya, jadi take home message yang paling penting itu saya kira beberapa saja. Nomor 1 adalah tadi kan kita tahu bahwa early detection itu penting, dan early detection itu sangat mudah ya. Jadi kalau ada pasien usia 65 tahun ke atas plus 1 faktor risiko, misalnya hipertensi, OSA, gemuk, diabetes, hipertensi, jangan lupa untuk melakukan opportunistic screening. Raba aja nadinya ya. Kalau nggak teratur, pasang EKG. Nah, tapi kalau pasiennya di atas 75, udah EKG aja rutin. Itu satu. Jadi itu untuk meningkatkan angka capture atau bisa menangkap pasien-pasien AF secara awal. Yang kedua adalah jangan lupa yang tadi ABC tadi. Jadi setiap ketemu pasien AF ikuti step-step itu tadi. Karena avoid stroke menjadi langkah pertama. Baru kita pikirkan untuk memperbaiki simptom, dan terakhir tentu comorbid. Jadi jangan dibiarkan pasien tetap gemuk, jangan dibiarkan pasien tetap merokok, jangan dibiarkan pasien tetap minum alkohol yang banyak. Nah, itu memang challenge atau tantangan sejawat untuk melakukan edukasi, memberikan pemahaman sehingga pasiennya patuh dengan apa yang kita instruksikan. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Yamin. Saya rasa podcast kita hari ini sangat menarik.
ya, tentunya dengan kehadiran Dr. Yamin pada hari ini. Terima kasih Dr. Yamin Sama-sama. sudah memberikan pencerahan atau wawasan yang lebih luas lagi mengenai atrial fibrillasi. Tentunya kita sebagai tenaga medis harus banyak belajar ya dok ya, terutama Ya, dengan ada terus, baru ya. ya. Karena setiap periode waktu tertentu ada rekomendasi-rekomendasi baru yang keluar, dan tentunya itu untuk membuat kita menata laksana pasien dengan baik juga. Baik, terima kasih Dr. Yamin. Mungkin nanti kalau misalnya ada waktu lagi kita bisa bincang-bincang lagi mengenai hal yang lain, terutama di bidang aritmia. No problem. Baik. Terima kasih. Terima kasih dok. Ya. Dan kepada rekan sejawat yang sudah menyaksikan acara podcast Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM pada pagi hari ini, pada episode perdana kami ucapkan terima kasih. Saya sebagai host dan Dr. Yamin sebagai narasumber hari ini mengucapkan terima kasih dan izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.